Shalom. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Sehat? Haleluya. Semangat, mari bangkit berdiri kita. Ya, selamat datang, selamat beribadah di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Diaspora yang ada di Surabaya. Gereja yang ada dalam sebuah perjalanan merayakan penebusan serta keberhargaan Kristus dengan menjadikan Injil sebagai pusat kehidupan ibu bapak dan saya sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Mari sama-sama kita membaca bagian Alkitab yang akan menjadi penuntun di dalam rangkaian ibadah kita hari ini. Galatia pasal 4 ayat 4 dan 5, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Mari kita tundukkan kepala. Dengan penuh ucapan syukur atas kasih setiamu Tuhan, pagi yang indah ini kami datang merendahkan diri dalam hadirat-Mu. Tahirkanlah dan kuduskan kami, serta pikiran kami, ya Tuhan, agar ibadah hari ini sungguh berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak kekasih kami. Bapa di surga, mari kita angkat tangan kita arahkan bagi anak-anak kekasih yang akan mengikuti rangkaian ibadah sekolah minggu. Guru-gurunya juga kita doakan. Kami merindukan lawatan Tuhan atas ibadah anak-anak kekasih kami yang Tuhan tempatkan di tengah keluarga kami maupun di dalam keluarga besar Diaspora Sejahtera Surabaya. Hari ini ya Tuhan, Roh Kudus berkati serta kami mengurapi guru-guru yang mengajar dengan hikmat yang datang dari surga. Terima kasih Tuhan, kiranya firman yang diajarkan menuntun anak-anak kami berjalan dalam terang Kristus dan membawa mereka bertumbuh menjadi generasi yang mengasihi Tuhan. Turunlah kiranya atas kami sekalian rahmat dan anugerah serta damai sejahtera, kasih, dan kami tabiskan ibadah hari ini dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai panjang buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu, berikan salam kiri kananmu. Sebentar lagi Tuhan Yesus kita memperingati kelahiran Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Selamat pagi. Kembali kita dipertemukan Tuhan di ibadah raya pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita persiapan hati kita sudah sampai di minggu yang ketiga di bulan yang terakhir. Seminggu lagi kita akan meninggalkan tahun 2025. Haleluya. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Berikan ucapan syukurmu yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, mau meninggikan Engkau lebih dari segala yang ada Tuhan. Mau menyembah Engkau lebih dalam Tuhan. Mau menikmati hadirat pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus buat hadirat pada pagi hari ini. Saat kami menyembah, Roh-Mu bekerja atas kami. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa. Mari pujikan bersama Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Kau Tuhan, Engkau Tuhan melebihi segalanya.
nyanyikan dengan lebih sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Bersama singir katakan, nyata di sepanjang hidupku. Tiada kata yang bisa lukiskan. Amin. Mari kita semua boleh bangkit berdiri berkata bersama kepada Tuhan. Mari boleh bangkit berdiri katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari angkat tanganmu berkata, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan
percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Saat pujian penyembahan kami naikkan Tuhan, Roh-Mu bekerja atas kami Tuhan. Mungkin saat ini kami yang datang dengan sakit Tuhan disembuhkan. Kami yang datang dengan berat-berat Tuhan Kau berikan kami kelegaan. Kami yang susah Kau hiburkan Tuhan. Mari sembah Dia, tinggikan Dia. Ada pujian, ada kuasa dalam pujian penyembah-Mu. Kiana Rama, haleluya. Mari Bapak dikasih Tuhan, jangan kau berdiam, sembah Dia. Urna Masyanda Kaya Ramo, berkata-kata kepada Yesus. Urna Masyikiri Amarala Masyanda, berseru kepada Tuhan, sembah dan tinggikan Tuhan. Langit dan kamu, bumi tumbuhan kakimu. Katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Sebab Kau yang layak disembah, sebab Kau yang layak ditinggikan, Raja di atas segala raja. Hanya Kau saja Tuhan yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan, layak disembah. Syakaramataka ya Rama. Jangan Kau berdiam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Berkata-kata kepada Tuhan, Kirabasyataka ya Rama. Berseru kepada Yesus. Shantika relama syukuburu laba-laba kira. Urapataka ya Rama syaka. Kami yang saat ini percaya Tuhan, kalau saat ini kami datang dengan beban berat, Tuhan sudah berikan kami kelegaan. Seperti firman-Mu telah berkata kepada kami, mari kau yang letih, lesu dan beban berat, datanglah kepadamu, maka akan kuberikan kau kelegaan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan katakan, Kau ku sembah. Engkau bisa lebih sungguh lagi menyembah Tuhan. Kau ku sembah, Yesus. Kau ku sembah, oh Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Dia Allah besar bagi kita. Kau ku sembah. Dengan hati yang tulus Tuhan kami berikan persembahan yang terbaik. Dengan hati yang tulus Tuhan kami tinggikan, kami sembah Kau Tuhan. Saat ini kami tidak datang dengan segala berkat Tuhan, namun kami datang rindu haus akan hadirat-Mu. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah,
sembah, kau ku sembah. Berikan sorak-sorai bagimu Tuhan Yesus. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Katakan, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Mari engkau yang perlu Tuhan katakan kepada Tuhan Yesus, Dia jamah, oh Dia jamah segenap hidupku. Kami perlu Kau Tuhan, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, Yesus jamah. Sekali lagi katakan, jemaat Tuhan berkata kepada Yesus, oh Dia jamah. Dan kami perlu sentuhan tangan-Mu Tuhan. Semua dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan, oh Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku dari. Katakan, semua telah berubah, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah diganti. Boleh sekali lagi katakan, dengan sungguh semua telah berubah, semua telah berubah dan aku tahu ku jadi baru. Engkau yang telah diperbarui Tuhan, sorak-sorai panjang buat Yesus. Kami percaya Tuhan, api kemuliaan Tuhan tercurah di tempat ini. Orang percaya semua berkata, amin. Dialah untuk ya, Dia bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami. Boleh sekali lagi, Dia lagi, oh Dia lagi untuk kami. Haleluya.
takkan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, sang penebus. Udah sekali lagi, coba buat katakan dia lahir. Bagi kau semua, dia Yesus. Dia raja di atas. Katakan dia itu cinta. Dia itu firman Allah yang turun ke dunia dengan manusia. Dia Yesus. Oh, dia Yesus. Sang penebus juru selamat. Sekali lagi coba Tuhan berkata, dia dia Yesus sobat kami. Dia sang penebus, sang penebus juru selamat. Sekali lagi orang percaya berkata, sang penebus juru selamat dunia. Glory, nyanyi glory, 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 amen. Oh nyanyi glory, glory, oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Rayakan, haleluya. Kita akan merasa bahagia. Haleluya. Kita akan merasa sukacita bila kita sebut glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan, mari serukan, oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah raja. Serukan, oh serukan, bahwa Yesuslah raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah raja. Mari rayakan, mari berkatakan dengan iman. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Amin. Sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, mari rayakan, mari rayakan, haleluya, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Boleh dong sekali lagi suara-suara panjang buat Tuhan Yesus. Sebelum dulu berikan silakanmu salam. Dia lahir bagimu. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu yang terbesar telah Kau berikan bagi kami. Engkau yang hadir bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang telah lahir bagi kami. Mati bangkit, bahkan bangkit bagi kami Tuhan. Keselamatan yang besar telah kami terima. Hidup kekal telah kami terima Tuhan. Saatnya kami datang menyembah. Haleluya. Sungguh besar anugerah dalam Yesus.
kasih sudah yang tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih sempurnakan. Amin. Harapanku hanyalah dalam Yesus, hidupku berpaut padanya. Oh betapa indah dan mulia bagianku karena Dia Kristus dalamku. Mari kita pujikan sekali lagi dengan sungguh. Dalam gelap ku tak pernah sendiri, di pihakku Sang Penyelamat serta dalam teguh. Ini iman percaya kami ya Tuhan. Hilangkan pada kekurangan anak-anak-Mu. Haleluya. Aku tak takut karena Dia gembalaku. Dalam lembahnya milikku, oh maut dan sengsara telah dikalahkan karena Dia Kristus dalam. Sekali lagi Bapak Ibu kami undang untuk boleh bangkit berdiri. Haleluya. Oh, di dalam Dia yang tanggung semua dosaku, Yesus yang pegang hari esokku. Darahnya yang tercurah ampuniku, Dia bangkitku menyalakan maut. Percaya Dia kalahkan dosaku sekarang dan untuk selamanya. Oh betapa heran telah dibebaskan karena Dia Kristus dalam. Ku percaya Dia kalahkan dosaku sekarang dan untuk selamanya. Oh betapa heran telah dibebaskan karena Dia Kristus dalamku. Katakan dengan iman, haleluya. Setiap nafasku ku mau sertai Yesus, janjinya yang membuatku teguh. Setiap hari kasih-Nya pulihkanku, sampai nanti ku dipanggil pulang. Harapanku berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, sebab Dia telah menggantikan kita untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Oh, saatku saya nanti dan terus bernyanyi karena Dia
Katakan karena dia Kristus dalamku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Engkau kerjakan. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera yang kami miliki, yang dunia mungkin tidak bisa punyai, tetapi kami di dalam Engkau, di dalam Kristus kami memiliki segalanya. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati waktu-waktu ini, mengurapi waktu-waktu ini Tuhan. Teduhkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu, selamat pagi. Sudah siap menyambut Natal hari ini? Wah, udah siap semua ya. Ya. Kalau sudah di beberapa tempat, ya kalau sudah memasuki bulan yang ber gitu ya, September, Oktober gitu, sudah mulai terasa suasana Natalnya. Saya di pinggir apa di tengah Pak? Di sini? Oh oke. AC-nya nyorot. Adem. Ya, senang sekali bisa melayani di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya ingin menyampaikan satu tema di mana setiap bulan mungkin selama sepanjang tahun ini Bapak Ibu Saudara sudah secara teratur belajar ya setiap bulan bahkan setiap minggunya ada tema dan tema yang diberikan kepada saya adalah sukacita ya di dalam Kristus. Saya memberikan judul sedikit berbeda tapi maksudnya sama yaitu kesukaan besar ya. Karena kenapa kesukaannya besar? Karena pengharapan sejati hanya ada di dalam Kristus. Amin. Dunia hari-hari ini sedang mencari atau merindukan yang namanya harapan ya. Kalau kita melihat berita, kita mendengar banyak hal mungkin di sekitar kita, pengharapan itu menjadi satu hal yang sangat langka. Orang sangat merindukan adanya pengharapan. Ya, orang sudah banyak kehilangan pengharapan. Ya, beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada begitu banyak kasus anak-anak yang melakukan bunuh diri dan sebagainya. Kenapa? Karena kehilangan harapan ya. Orang bisa memiliki segalanya tetapi ada di satu titik di dalam hidupnya dia merasa sudah, padahal dia punya semua. Kemudian dia berkata begini, kayaknya hidupku ini tidak ada artinya. Itu ya, kehilangan harapan untuk hidup. Dan biarlah pada pagi hari ini kita mau belajar tentang pengharapan yang ada di dalam Kristus. Oke, bentar. Nah, apakah Natal itu membawa sukacita? Ya, tentu saja bawa sukacita, benar ya. Kenapa? Karena kalau ke toko diskonannya banyak, benar ya. Obral sales gitu, midnight sales itu. Wah, dari harga yang biasa normal tiba-tiba 70% diskon. Ibu-ibu bersukacita. Amin. Belanja, bapak-bapak berduka cita gitu ya. Jadi kalau ke mall waktu Natal gandengan sama istrinya bukan karena mesra, karena cok belanja aja gitu ya. Karena diskon, sales itu. Kenapa Natal ini membawa sukacita? Apakah seperti itu gitu ya? Bahkan kita sering mendengar bahwa it's the most wonderful time of the year gitu ya. Ada lagunya juga. Natal membawa sukacita. Ya secara atmosfer kalau kita kemana-mana, Bapak Ibu Saudara, saya masih ingat waktu masih kecil dulu. Masih belum ada internet pastinya ya. Kalau Natal itu paling seneng ada yang tahu Siola, masih ingat ya yang generasi mungkin kalau dulu itu salah satu tempat perbelanjaan juga. Diajak ke sana, wah suasananya udah luar biasa ya, ada pohon Natal, lagu-lagu Natal gitu ya. Kalau kita nonton di TV waktu itu cuma ada TVRI ya. Wah, itu juga ada film-film kartun gitu dan sebagainya. Ada suasana Natal, ada satu sukacita. Ya. Tapi benarkah sukacita kita itu bisa dipicu dari keadaan? Bisa, tetapi tidak lama. Benar ya? Tidak lama. Ada satu peristiwa, ya namun kenyataannya Bapak Ibu Saudara,
tidak seindah itu. Natal bagi sebagian orang berita sukacita, merayakan. Mereka punya uang, mereka bisa belanja. Tetapi ada orang-orang yang mengalami sebaliknya, mereka tidak bisa mengalami sukacita Natal itu. Ada satu cerita waktu kira-kira tahun 2009, Bapak Ibu Saudara, seorang teman baik kami, ya. Pada saat itu ya kita gerejanya berbeda. Nah, gereja kami pada saat itu mau merayakan Natal dengan segala kemegahannya, begitu ya kira-kira. Persiapan panitia dan sebagainya, acara Natal, wah pokoknya penuh dengan sukacita karena kita akan merayakan Natal. Tetapi di tengah persiapan itu tiba-tiba seorang teman ini menelpon saya dan bercerita, dan ternyata rumah tangganya mau pecah. Dia dan suaminya mau bercerai. Mereka bertengkar hebat. Anaknya sudah 4 padahal. Mau bercerai di suasana Natal. Jadi ternyata suasana Natal itu atau sukacita itu tidak bisa sekedar dipicu oleh keadaan di sekitar kita. Ada banyak orang yang tidak bisa kita tidak bisa mengetahui keadaan yang sebenarnya di dalam kehidupan seseorang. Di dalam hati teman kita nggak tahu apakah suasana hatinya lagi sukacita. Kelihatannya semua kalau Alkitab katakan di Amsal, di dalam tertawa pun hati dapat merana. Ya. Orang bisa ketawa-ketawa tapi ternyata ada satu kesedihan, dia nggak bisa cerita gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah Natal itu membahas sukacita? Kalau pusatnya kita tidak kepada Kristus, maka sukacita itu mudah hilang. Ada amin Bapak Saudara? Ya, pusatnya harus pada Kristus. Di dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ini menarik sekali ketika mereka atau para penulis ini membuka ya kisah tentang kelahiran Yesus. Masing-masing Injil berbeda, pendekatannya, narasinya berbeda. Tidak mana yang paling benar, tetapi itu saling melengkapi. Tapi yang ingin kita pelajari hari ini adalah kitab Matius. Kitab Matius ini luar biasa, dimulai dengan silsilah bukan dengan kisah kelahiran Yesus. Ya, kalau kita buka kitab Matius apa? Ini memperanakkan ini ya, dan sebagainya dan sebagainya. Inilah ya di Matius 1 ayat 1, inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Siapa waktu pembacaan Alkitab melewatkan yang ini? Coba jujur. Ya, saya sering melewatkan hal ini gitu. Karena bacanya panjang gitu ya, apalagi nanti kalau masuk ke imamat, bilangan tuh waduh detailnya ini panjang sekali, kok nggak langsung cerita gitu ya sepertinya. Tetapi kitab Matius ini dimulai dengan sebuah silsilah, bukan dengan kisah kelahiran Yesus. Nah ini menarik sekali, kenapa? Kalau kita melihat Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara yang sudah usianya ribuan tahun, Alkitab kita ya yang kita pegang sekarang udah masuk ke gadget kita. Tapi kalau kita pegang buku atau Alkitab itu buku, ini adalah kitab yang luar biasa karena dia bisa dibuktikan secara sejarah. Dia bisa dibuktikan dia secara sejarah cukup kuat karena begitu banyak bukti yang mendukung bahwa Alkitab kita itu kisahnya adalah real. Katakan amin, Bapak Saudara. Jadi bukan sebuah mitos. Ketika ada sebuah buku menuliskan silsilah, maka Bapak Ibu bisa dikatakan 100% bahwa dokumen itu adalah dokumen yang real. Karena tidak bisa dibohongi. Kita sendiri nggak tahu kadang-kadang silsilah kita ya. Kalau ada suku-suku tertentu mereka punya bahkan daftarnya itu lengkap sekali.
keturunan ini dan sebagainya. Oh, kita tuh ternyata dari nenek moyang kita itu yang ini. Itu ada beberapa suku sangat detail tentang itu. Nah, bangsa Yahudi termasuk salah satunya. Mereka sangat menghormati leluhur mereka dan sejarah atau kisah kehidupan mereka. Ketika kitab Matius memulai dengan silsilah, ini luar biasa. Kenapa? Karena seolah-olah kitab ini mau menegaskan bahwa Yesus itu bukan mitos. Yesus bukan cerita dongeng. Karena ada garis keturunannya. Benar ya? Malin Kundang dongeng enggak? Dongeng, enggak ada silsilahnya. Bapak Isopo, leluhur siapa, enggak ada kan? Enggak ada dibuat lengkap seperti itu. Ya memang kisah-kisah fiktif sekarang bisa membuat salah satu beberapa novel fiksi bisa membuat seperti itu. Ada keturunan dan sebagainya, cerita. Tetapi tidak ada pembuktian yang lain. Nah, kitab Matius dimulai dengan silsilah, ini luar biasa. Nah, yang ingin saya sampaikan poin yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara, Allah itu setia menggenapi janjinya dalam sejarah manusia. Jadi Allah kita itu bukan Allah yang cuek, tidak peduli, tetapi dia yang terlibat sepenuhnya di dalam sejarah manusia. Kenapa dia menggenapi janjinya? Ya kita bisa melihat di dalam kitab Matius, Yesus tidak lahir dari langit langsung, boom jatuh. Itu Mr. Bean ya. Langsung jatuh itu Mr. Bean. Yesus dilahirkan melalui kandungan seorang perawan dan ada silsilah keturunannya. Artinya ketika mereka memberikan sebuah pembelaan iman, argumen di bangsa Yahudi, maka Yesus adalah keturunan dari Yahudi. Jelas, sah. Apakah kita hari-hari ini masih percaya kepada janji Tuhan? Pertanyaannya itu. Saudara masih percaya kepada janji Tuhan? Meskipun belum melihatnya, benar ya? Sampai hari ini kita mungkin berdoa untuk satu janji. Ada daftar doa yang saya benar-benar doakan dan sampai hari ini belum terjadi. Berapa itu? Pertanyaannya adalah kepada saya, apakah saya masih percaya janji Tuhan? Saya harus belajar percaya. Percaya itu perlu belajar. Benar ya? Percaya kepada janji Tuhan. Nah, kalau kita melihat silsilah tadi, kitab Matius, apakah Yesus lahir dari keturunan terhormat? Biasanya untuk menjadi pemimpin sebuah negara ataupun kerajaan, raja dan sebagainya harus dilahirkan atau harus berasal dari keturunan yang ningrat, bangsawan, terhormat. Tetapi kitab Matius menunjukkan kepada kita, oleh karena itu kenapa dibuka begitu rupa silsilah, karena rupanya di dalam silsilah tersebut dari 14 sampai 14 lagi keturunan, ada banyak cacatnya Bapak Saudara. Silsilah Yesus itu sejarah yang nyata tapi juga menggambarkan anugerah yang nyata. Rupanya di dalam silsilah itu ada begitu banyak daftar keturunan yang tidak sempurna. Penuh cacat. Oh kok bisa? Raja Rehabeam, raja yang sombong, kerajaannya terbelah. Abia, hidupnya tidak sepenuh hati bagi Tuhan. Ahaz, raja yang menyembah berhala. Manasye, ya salah satu dari garis keturunan. Salah satu raja yang paling jahat di dalam kerajaan atau di dalam sejarah Yahudi. Nah, perempuan ini juga enggak lazim ditulis di dalam sejarah menurut adat atau tradisi daripada Yahudi. Tidak lazim dalam budaya Yahudi. Tamar, siapa Tamar? Dia menggambarkan sebuah skandal ya. Amnon dan Tamar. Kisah ketidakadilan dan ada penyamaran juga di situ. Rahab, pelacur kita tahu di situ. Bangsa kafir, dia bukan dari bangsa yang mengenal Tuhan. Rut, perempuan Moab.
bangsa yang dianggap terkutuk. Terus kemudian Batseba. Siapa Batseba? Dia istri Uria yang diselingkuhi sama Daud. Skandal besar dalam kehidupan Daud. Daud sendiri, meskipun dia disebut sebagai orang yang berkenan, tetapi dia melakukan dosa yang luar biasa. Bahkan ada yang menulis bahwa Daud itu kalau dia berdosa, separuh dari hukum Taurat dilanggar semua. Kelima, keenamnya itu dilanggar semua. Pembunuhan, perzinahan dan sebagainya, mengingini yang lain dan sebagainya. Bapak Saudara, kita melihat di sini bagaimana silsilah itu digambarkan secara nyata di dalam kitab Matius, secara terbuka dan jujur, tidak ditutup-tutupi, bahwa Yesus lahir dari keturunan yang tidak sempurna. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah ini adalah sebuah deklarasi daripada anugerah Allah yang tidak terkira kepada manusia yang berdosa. Itulah sebabnya Yesus harus lahir. Memang dari keturunan yang tidak sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa dia dikandung oleh Roh Kudus. Ya, dikandung oleh Roh Kudus dan dia kudus dan tidak berdosa. Itulah korban sempurna untuk penebusan dosa bagi umat manusia. Jika kita melihat silsilah ini, kita bisa katakan gini, bahwa ternyata masa laluku tidak menentukan masa depanku. Amin. Coba katakan kiri kanan, masa laluku tidak menentukan masa depan. Demikian juga masa lalumu, ya, tidak menentukan masa depan. Allah bisa bekerja, menggenapi rencananya, menggenapi janjinya, masuk ke dalam sejarah manusia. Bahkan Tuhan bisa mengubah, bekerja di dalam ketidaksempurnaan kita, kegagalan kita, keterbatasan kita. Bahkan ada yang berkata ketika pernah berdialog dengan seseorang, dia berkata, gak mungkin aku jadi orang yang besar. Keluarga aku tuh kacau semua. Aku tuh dilahirkan dari keluarga yang tidak jelas. Aku ini anak siapa? Ya, mereka ada di mana sekarang? Kondisi keluargaku seperti ini. Tidak jelas semua. Bagaimana aku bisa? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat silsilah ini, kitab Matius dengan jujur mengungkapkan bahwa kegagalan manusia tidak membatalkan rencana Allah. Amin Bapak Saudara. Kalaupun kita pernah gagal dalam kehidupan kita, mari kita terima itu, kita yakini bahwa melalui kegagalanku pun Tuhan bisa bekerja. Rencananya tidak mungkin gagal. Ada amin Bapak Saudara? Amin. Berikan tepuk tangan Bapak Saudara. Ya. Kita akan memasuki akhir dari tahun 2025. Mungkin ada banyak penyesalan di antara kita. Oh seandainya aku melakukan ini, oh aku seandainya melakukan, oh seandainya begini. Bapak Ibu mari kita percaya kepada anugerah Allah yang begitu besar. Kalau kita melihat kegagalan kita dan kalau katanya anak muda nggak bisa move on gitu ya, masih memikirkan masa lalu kita, mari kita datang pada pagi hari ini, kita menyerahkan semua kegagalan kita, semua keterbatasan kita kepada anugerah Allah itu. Amin. Dia sangat suka bekerja di dalam ketidaksempurnaan kita. Alkitab dengan jelas mengatakan itu. Justru di dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Anugerah Kristus jauh lebih besar daripada dosa. Anugerah Allah jauh lebih besar daripada kegagalan manusia yang paling gagal sekalipun. Jadi kalau hari ini kita berkata bahwa aduh aku sudah gagal dan sebagainya. Saudara, Tuhan punya kuasa untuk mengubah kegagalan kita. Dan seringkali Tuhan memakai kegagalan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Sukacita sejati itu adalah bila kita berada di dalam kehendaknya. Sukacita sejati tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi ketika kita berada di dalam kehendak Allah, rencana Allah, berarti kita berada di satu tempat yang aman, di mana damai sejahtera itu ada di situ, sukacita itu ada di sana. Amin.
sukacita yang sejati ada di dalam kehendak Tuhan. Poin yang kedua adalah Kristus lahir mengalahkan dosa dan ketakutan di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 21. Peristiwa Natal ini terjadi di tengah krisis dunia pada masa itu, Bapak Saudara. Ada satu masa yang dicatat di dalam sejarah disebut sebagai 400 tahun masa keheningan. Seolah-olah Allah berdiam diri. 400 tahun keheningan, tidak ada wahyu, tidak ada suara Tuhan, tidak ada firman Tuhan, tidak ada penglihatan dan sebagainya. Terjadi pertama kali setelah kitab Maleakhi, kemudian penampakan yang pertama setelah 400 tahun yaitu pada zaman Zakaria. Waktu dia mempersembahkan korban dan malaikat muncul membawa kabar bahwa dia akan melahirkan atau dia akan memiliki anak yang bernama Yohanes, yang dikenal sebagai Yohanes Pembaptis. Itu pertama kali sejak 400 tahun. Jadi waktu Yesus lahir, peristiwa Natal tidak terjadi di tengah kondisi yang nyaman, Bapak Ibu Saudara. Katakan, Natal tidak terjadi di kondisi yang nyaman. Tetapi di tengah krisis pada masa itu, ada satu kekacauan besar mungkin, bahkan dicatat di dalam sejarah ada masa 400 tahun, masa sunyi. Mungkin juga itu terjadi angka kejahatan itu yang meningkat, tidak tahu bagaimana. Tidak ada survei yang membuktikan itu, tetapi kita bisa tahu bahwa pada saat itu dunia sedang di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Justru di saat yang tidak baik, Kristus lahir dan dia hadir mengalahkan dosa dan ketakutan. Artinya kalau kita membaca seluruh kitab Injil ya, keempat Injil, ada satu pesan ketika kelahiran Yesus diawali dengan berita jangan takut, benar ya? Jangan takut. Kepada Maria jangan takut, kepada Yusuf jangan takut, bahkan kepada gembala di padang jangan takut ya. Kepada Zakaria, kepada ya beberapa tokoh itu dikatakan jangan takut. Yesus hadir mengalahkan dosa dan ketakutan. Di dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Nah, masalah terbesar manusia adalah bukan keadaan, bukan masa lalu, bagaimana dan sebagainya. Masalah terbesar adalah apa? Dosa. Dan inilah Kristus datang. Natal itu ada untuk mengingatkan kita bahwa Yesus hadir untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Natal itu adalah kalau memakai istilah saya adalah perayaan keselamatan Bapak Saudara. Apa? Natal adalah perayaan keselamatan. Dia bukan cuma sekedar pesta-pesta saja gitu ya. Ya kalau kita melihat di dunia hiburan, entertain dan sebagainya, waktu merayakan Natal itu kadang-kala nggak ada unsur Kristennya sama sekali, benar ya? Ada seorang teman yang bukan Kristen bertanya kepada saya bahkan, wah Sinterklas itu di mana? Apakah dia itu Kristen atau menanyakan sejarah ada Sinterklas, ada Santa Claus, itu apa kaitannya sama Natal dan sebagainya? Ya saya bilang itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan Natal. Itu seperti sebuah perayaan yang kemudian dimasukkan ke dalam peristiwa Natal. Coba perhatikan di dunia hiburan. Mereka bisa merayakan Natal tetapi tidak merayakan Kristus. Nah kita harus kembali kepada perayaan yang sebenarnya. Natal adalah perayaan keselamatan. Amen. Bukan perayaan pesta, wah ini sudah kalau waktunya Natal ini yang haram-haram ini semua. Makan-makan haram semua babi dan sebagainya ya. Bahkan ada yang sudah rutin ke gereja, rajin pelayanan begitu Natal sudah Bapak Ibu Saudara sudah buka wine, minum gitu ya sampai mabuk dan sebagainya. Toh setahun sekali gitu ya, katanya begitu. Setahun sekali. Nah Bapak Saudara inilah ketika kita melepaskan Natal itu daripada Kristus, dia akan kehilangan maknanya, padahal Natal adalah perayaan keselamatan. Nah tadi seperti di awal dikatakan bahwa
Yesus hadir ketika dunia di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dan Yusuf pada saat itu pun dia di dalam keadaan yang sangat galau ketika mengetahui bahwa Maria tunangannya ya di dalam kondisi mengandung oleh Roh Kudus. Sebuah pernyataan yang mungkin sulit masuk di akal oleh Yusuf. Pada zaman itu ketika seseorang bertunangan maka dia itu sudah hampir terikat ke dalam pernikahan. Kekudusannya, maknanya itu sudah sama, hampir sama dengan pernikahan. Jadi ketika menurut hukum pada masa itu ketika seseorang sudah hamil bukan dengan pasangan yang akan dinikahi maka dia harus dirajam sampai mati. Itulah sebabnya dikatakan Yusuf mau menceraikannya diam-diam untuk menyelamatkan Maria. Karena kalau ini ketahuan, wah ini bahaya. Kenapa? Karena Yusuf ini orangnya dia itu benar-benar memegang tradisi. Dia orang yang sangat saklek ya, orang yang sangat teratur. Dia benar-benar orang yang taat. Tetapi ketika rencana Allah itu dinyatakan kepada dia melalui Maria lebih dulu, dia goncang. Masa mungkin itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin? Coba kalau bapak-bapak di sini jadi Yusuf pada masa itu, terus mendapatkan pasangan yang bilang gitu, aku hamil oleh Roh Kudus. Goncang nggak imannya? Roh Kudus apa roh yang lain gitu ya kan sebenarnya gitu. Yusuf pun mengalami kegoncangan sampai akhirnya malaikat pun meneguhkan melalui apa? Mimpi ya. Malaikat meneguhkan melalui mimpi. Masalah terbesar manusia bukan keadaan tetapi dosa. Yusuf bergumul di dalam ketakutan dan dilema moral. Bagaimana ya? Namun dia belajar Bapak Ibu Saudara, ia taat meski belum mengerti seluruh rencana Allah. Ini adalah pesan Natal. Kalau kita membaca seluruh kisah Natal, mereka yang mendapatkan pesan itu yang selalu diawali dengan jangan takut, mereka diberikan sebuah janji tapi nggak bisa membayangkan seluruh rencana Allah itu bagaimana bisa terjadi. Sama seperti kita saat ini. Ketika kita menerima janji Tuhan, kita percaya, tapi kadangkala kita nggak tahu bagaimana. Gambaran besarnya seperti apa? Nggak punya sama sekali detailnya. Tetapi disitulah kita belajar percaya kepada apa? Janji Tuhan. Siapa yang Bapak Ibu Saudara ketika menerima janji Tuhan atau mendapatkan kekuatan di dalam firman atau janji gitu ya. Kau akan diberkati atau anakmu akan begini. Saudara mendapatkan itu sukacita tetapi saudara nggak bisa membayangkan. Benar? Ada yang seperti itu? Saya seperti itu Bapak Saudara. Gak bisa ngelihat apa sih yang ada di depan. Iya Tuhan benar, tapi gimana gitu. Bagaimana itu mungkin terjadi? Maria juga sama mengalami kegalauan itu ketika kamu akan mengandung anak yang akan menjadi pembebas, juru selamat dan sebagainya. Dia gak punya gambaran tentang itu semua. Tetapi dia berkata, jadilah menurut perkataanmu, hambamu ini bersedia. Bapak Ibu Saudara, ketika janji itu datang ke dalam kehidupan kita, bagaimana sikap hati kita? Mau enggak kita belajar taat? Tahun 2026, mari kita jadikan proyek bersama, amin. Kita mau belajar taat, Bapak Ibu, amin. Kita mungkin enggak tahu banyak, taunya sedikit. Cukup kalau kita tahu sedikit kebenaran, kita lakukan, kita taat. Maka Bapak Ibu Saudara, kebenaran itu yang akan membuka jalan kita di depan. Ya. Buka lagi, taat lagi, buka lagi. Maka kita akan berjalan terus. Kalau kita ingin meminta Tuhan untuk membuka sampai kita detail, jelas di depan. Kita di posisi ini. Kemudian kita berdoa dan Tuhan memberikan janji. Terus kemudian kita minta Tuhan,
nyatakan, buka sampai terakhir itu aku jadi apa. Kemudian misalkan dibuka sama Tuhan. Saya yakin 100% saudara tidak akan berani melangkah. Kenapa? Karena itu begitu mengerikan di sana. Itu sama seperti ketika kita berjalan di tengah kegelapan dan kita cuma punya pelita yang menerangi atau terang yang menerangi 2-3 langkah kaki kita di depan. Kita nggak tahu di depan sana ada apa. Tetapi kalau kita nggak jalan, Bapak Saudara, kita jauh lebih ngeri, ya kan? Lebih baik kita jalan. Nah, waktu kita jalan, terbuka jalan itu, terang itu terbuka, membuka. Kita jalan lagi, terbuka lagi, kita jalan lagi, terbuka lagi. Oh, ternyata nggak semengerikan itu. Meskipun kita tahu di sana, meskipun kita nggak tahu di sana ternyata ada bahaya. Tetapi karena gelap kita nggak tahu, benar ya? Jadi mau dibukakan sama Tuhan sampai detail atau enggak? Saya nggak mau sih. Mending jalannya step by step ya. Wah Tuhan. Nah firman Tuhan seperti itu Bapak Saudara. Ya, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman itu harus dilakukan, dipraktekkan, tidak dimengerti atau diperdebatkan. Oh ngerti, terus diperdebatkan. Enggak akan jadi apa-apa. Firman itu ketika dia dipraktekkan, dia seperti pelita bagi kaki kita. Kita terus berjalan. Tahun 2026 banyak yang bilang, ini akan sangat sulit. Iya benar, mungkin iya. Tapi itu bayangkan tuh gelap. Kita cuma punya pelita, it's okay. Kita punya firman, kita punya apa? Janji Tuhan. Ingat bahwa Tuhan intervensi di dalam sejarah manusia untuk menggenapi rencananya. Amin. Berita Natal adalah Yesus lahir untuk mengalahkan dosa dan ketakutan. Ketika Yusuf berserah meskipun dia tidak mengerti seluruh rencana Tuhan. Dia mendapatkan mimpi dan kemudian dia bertekad untuk menyelesaikan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Kita bersyukur ada Yusuf dan Maria yang oleh karena ketaatan mereka, Yesus lahir dan kita mendapatkan keselamatan. Ketakutan bisa menghambat kita melangkah, namun kalau kita berserah dan belajar taat, Tuhan yang akan memimpin di depan kita. Amin. Yang ketiga, Allah hadir menyertai hidup kita. Matius 1 ayat yang ke-22 sampai 25. Dia bukan cuman Allah yang berjanji, janji ya aku nanti pasti, atau kita bertemu dengan teman kita, oh ya udahlah baik-baik ya, tetap semangat ya. Memberikan ucapan, memberikan janji, memberikan kata-kata semangat. Tetapi teman kita tidak pernah hadir secara fisik dalam kehidupan kita. Beda enggak Bapak Saudara? Allah yang kita sembah, Allah yang berfirman, tetapi juga Allah yang hadir. Dia enggak cuma dari sorga, oh ya baik-baik ya di bumi ya, oke ya nanti tenang, tak kirimkan malaikatku semua aman semua pokoknya, kamu dijagai dan sebagainya. Yang jagai malaikat. Tidak, Allah kita hadir. Dia bukan Allah yang sekedar berjanji dengan ucapan, dia hadir. Nah kehadiran itu yang terpenting. Zaman dulu kalau ada yang terima undangan ulang tahun, ada kata-katanya selalu apa? Tiada kesan tanpa kehadiranmu. Benar ya? Kalau yang masih tahu berarti ketahuan usianya. Sekarang gak pakai gitu soalnya. Tiada kesan tanpa kehadiranmu gitu. Kenapa? Karena kehadiran kita jauh lebih penting. Bahkan dari hadiah yang kita terima. Orang bisa kirim hadiah tetapi, atau suami istri lah gitu. Suami kita akan selalu bilang aku mencintai kamu dan sebagainya. Tapi dia gak pernah hadir. Lebih baik kamu gak usah ngomong, kamu hadir. Benar ya ibu-ibu ya. Demikian juga Allah kita, luar biasa. Itulah makna daripada ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel.
yang berarti Allah beserta kita, Allah yang menyertai kita, Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya, itu kata Immanuel, imanen bukan transenden. Imanen Allah yang tinggal bersama-sama dengan kita, hadir di dalam keseharian kita, hadir di dalam apa? Ketakutan kita, hadir di dalam mana? Kesusahan kita. Dia Tuhan yang hadir. Tahun 2026 bisa diramalkan apa saja. Tetapi kalau kita menyadari bahwa Allah kita, Yesus yang kita sembah, dinamakan atau memiliki predikat Immanuel, artinya Dia bersama dengan kita di dalam segala keadaan kehidupan kita. Ada amin Bapak Saudara? Keadaan yang paling sulit sekalipun Allah hadir. Hadir kenapa? Oke, kenapa kok hadir? Kenapa kok kehadiran itu penting? Kenapa Bapak Saudara? Karena hadir kita secara fisik itu menentukan relasi kita. Kehadiran kita, kenapa kita datang ke dalam sebuah undangan atau di dalam sebuah rumah tangga. Kenapa kehadiran itu penting? Karena kehadiran menandakan relasi. Kedekatan. Orang tidak akan mengalami kedekatan dengan perkataan saja, dengan kehadiran. Ketika Tuhan berfirman, Dia hadir. Ini yang luar biasa. Kita boleh bisa berargumen dengan teman-teman kita yang berbeda keyakinan bahwa Allahnya orang Kristen, Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang hadir, bukan Tuhan yang ngomong tok. Itu bahasa Jawanya ya, bahasa Surabayanya, gak ngomong tok, gak kakean cangkem Tuhannya gitu ya. Oh firman terus gitu, tapi Dia hadir. Ini yang penting. Kenapa kehadiran itu penting? Karena hadir untuk berelasi dengan umatnya. Seorang ayah yang hanya berjanji namun gak pernah hadir dalam keluarganya, ya sudah meniadakan banyak hal yang baik. Ada istilah father in absentia. Artinya artinya seorang ayah, dia ada sebagai seorang ayah di keluarga itu, tapi gak pernah hadir. Fisiknya hadir, tetapi gak pernah hadir ketika istrinya dalam keadaan susah, anaknya butuh counseling, butuh direction, butuh nasihat, dia nggak hadir di situ. Yang diberikan adalah materi saja. Maka semua hal yang baik seolah-olah kan aku sudah bekerja, tetapi yang dituntut adalah kehadiran. Sukacita sejati muncul juga karena kehadiran. Itulah Allah kita. Sehingga kita bisa berkata bahwa Immanuel itu adalah Allah pribadi, adalah pribadi yang setia hadir, bukan Allah yang jauh, yang transenden. Melainkan Allah yang masuk ke sejarah manusia dan menyertai umatnya secara nyata. Bapak Saudara. Ia tidak pernah meninggalkan umatnya, tetapi terus mendampingi, terus mendampingi sebagai penyerta yang aktif. Enggak pasif, ada, tapi kalau pasif ya podo wae. Tapi Allah kita, Dia bersama dengan kita, tapi Dia aktif, memelihara, menguatkan, dan memimpin sampai tuntas, sampai selesai. Yesus ketika Dia di kayu salib, apa yang terakhir Dia katakan, it is finished, udah selesai, sampun, tuntas, gak pakai pay letter, lunas, saudara. Selesai. Itu adalah gambaran dari Allah, Immanuel. Dia hadir, menyertai umatnya, tidak meninggalkan. Di tengah dunia yang dipenuhi dengan ketidakpastian, nah di mana pengharapan kita taruh hari-hari ini? Taruhlah kepada Kristus. Karena Christmas itu ada kata Christ-nya di sana, jangan pernah dilupakan ya. Christmas sudah ada kata Christ, ada kata Kristusnya. Kekristenan tanpa Kristus juga omong besar. Karena Kristus sendiri melambangkan kehadiran. Luar biasa.
Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kitab Matius. Kelihatannya sepele, tetapi begitu kita belajar jauh lebih sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan sebuah kedalaman yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kabar kesukaannya adalah apa? Kabar sukacitanya adalah manusia tidak lagi sendirian bergumul dalam kesusahannya dan bergumul untuk tidak berdosa. Namun ada Immanuel yang sudah menghapus dosa dan yang senantiasa memberikan apa Bapak Ibu Saudara? Kesanggupan dan apa? Kekuatan untuk hidup di dalam ketaatan kepada Bapa. Inilah kabar sukacitanya. Inilah kesukaan besar itu. The greatest joy, kesukaan yang besar. The joy to the world adalah ini, manusia nggak lagi sendirian bergumul. Dia nggak lagi ditinggalkan, dia nggak lagi bergumul supaya hidup baik untuk tidak berdosa. Enggak, ada Immanuel yang sudah menghapus dosa. Dan kemudian dia memberikan kekuatan bagi setiap kita untuk hidup di dalam ketaatan kepada Bapa. Allah, ya 3 hal yang kita belajar dari kitab Matius ini, Matius 1 tadi, khusus pasal 1. Allah setia menggenapi janjinya di dalam sejarah manusia. Kemudian yang kedua apa? Kristus datang untuk mengalahkan dosa dan ketakutan. Ya, ketakutan. Orang kadangkala melakukan segala sesuatu driven by fear, karena ketakutan, didorong oleh ketakutan. Allah hadir menyertai hidup kita, luar biasa. 3 hal ini Bapak Saudara, jadikan perenungan bagi setiap kita, bukan hanya memasuki Natal, tetapi juga mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun 2026. Mari kita berdoa Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah habis. Engkau memberikan diri-Mu bukan hanya sekali mati untuk kami. Tetapi setelah itu pun Engkau bersama-sama dengan kami melalui Roh Kudus yang senantiasa berjalan bersama dengan kami. Tuhan kuatkan Tuhan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah kehidupan mereka menjadi kehidupan yang berbuah-buah bagi kerajaan Allah. Kehidupan mereka dipenuhi dengan sukacita yang kekal, sukacita yang besar itu. Karena kehadiran Kristus jauh lebih penting dari semua yang kami bisa dapatkan di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Boleh sekali lagi katakan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan
setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih kami diberkati dengan firman yang luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kelahiran-Mu yang membawa kami dipenuhi dengan sukacita-Mu yang penuh. Tuhan, walaupun di antara kami masih banyak persoalan, masih banyak masalah, bahkan pergumulan hidup kami di paling titik terendah, namun kami tetap percaya bahwa Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah Allah Immanuel di setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati Pak Jose dalam setiap tugas dan pelayanannya. Memberkati juga keluarga besarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa juga buat Bapak Gembala kami. Bapak Pembina kami. Tuhan Yesus berkati dalam pelayanannya. Beri kekuatan yang baru hari lepas hari untuk hamba-hamba-Mu. Tuhan juga memberkati keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bawa juga doa kami buat jemaat yang hadir pagi hari ini dan yang mereka yang belum sempat hadir. Kami percaya Tuhan sendiri yang menyertainya. Tuhan menyertai mereka yang dalam keadaan sakit. Kami juga percaya sudah Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Bahkan mereka yang berduka cita Tuhan beri penghiburan. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua yang melayani pagi hari ini Bapa. Baik penatua, diaken, diakonis. Baik tim paduan suara, tim multimedia, tim musik. Baik itu pejabat gereja. Dan semuanya yang melayani sekecil apapun kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkatinya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miagas sampai Pulau Roti. Engkau memberkati kota-kota kami yang mengalami musibah bencana. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengizinkan semua ini terjadi. Engkau juga akan beri pemulihan, pertolongan yang datang daripadamu. Dan kami percaya lewat kejadian ini banyak lutut yang bertelut dan lidah yang mengaku bahwa hanya Engkau saja Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa untuk pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden dan jajarannya. Dimanapun hamba-Mu ini bekerja untuk membantu korban bencana, kami percaya tangan Tuhan menyertai, memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan berikan persembahan kami, biarlah kami beri dengan penuh ucapan syukur. Karena kami tahu semuanya itu datang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah untuk selalu memiliki relasi dengan Tuhan dan sesama. Oleh karena itu, pada masa penciptaan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kebergaulan karib Allah dan manusia harusnya menjadi hal yang sangat natural setelah penciptaan. Namun karena dosa, manusia jadi terpisah dan hubungan kita menjadi rusak. Natal adalah perwujudan akan janji Allah untuk memulihkan hubungan itu. Melalui kelahiran Yesus Kristus,
pengharapan akan pulihnya hubungan manusia dengan Allah menjadi semakin nyata. Allah bukanlah Allah yang jauh, namun Allah yang hadir dalam rupa sebagai manusia, sama seperti saudara dan saya. Natal mengingatkan kita bahwa Anda tidak pernah sendirian. Apapun kondisi Anda sekarang, kita diingatkan bahwa Allah telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus datang untuk merengkuh kelemahan dan keberdosaan kita. Dia datang untuk menerima dan mengampuni kita. Oleh karena itu, mari datang mendekat, menerima anugerahnya. Itulah kabar baik yang perlu diberitakan. Jangan rayakan Natal sendirian. Mari jadi kawan seperjalanan bagi mereka yang membutuhkan Injil Kristus. Amin. Puji Tuhan, dalam rangka menyambut Natal, DSCM telah membagikan sembako kepada jemaat yang membutuhkan di DSCM Kupang Gunung Doli, DSCM Surabaya, juga untuk petugas keamanan serta petugas kebersihan lingkungan Taman Prapen Indah. Terima kasih kepada keluarga Bapak Markus Widodo yang telah menyumbang 100 paket sembako. Tuhan Yesus memberkati. His glory among us, kemuliaan Allah di tengah kita. Mari hadir dalam ibadah dan perayaan Natal GBI Diaspora Sejahtera untuk Surabaya, Kamis 25 Desember 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daud, Jalan Taman Prapen Indah, C6-7 Surabaya. Untuk Malang, Kamis 25 Desember 2025 pukul 17 waktu Indonesia Barat di Gedung NICC, Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 Araya Malang. Seluruh ibadah disertai perjamuan kudus. Ajak seluruh keluarga dan sahabat bersama menikmati sukacita Natal. Ibadah tutup tahun Rabu 31 Desember 2025 pukul 18:30 di NICC disertai perjamuan kasih bersama Gembala Pembina Bapak Pendeta Dr. M. Sudidharma. Bagi jemaat Tuhan yang mau membawa makanan dipersilahkan. Mohon perhatian untuk informasi libur. Doa pagi, libur mulai Rabu 24 Desember 2025 sampai 6 Januari 2026. Rabu 7 Januari 2026 kembali diadakan. Ibadah Malang City Blessing Rabu 24 Desember 2025 diliburkan. Ibadah doa persiapan dan Diaspora Generation di hari Sabtu 27 Desember 2025 diliburkan. Untuk libur kantor staf gembala mulai 26 Desember 2025 dan masuk kembali pada tanggal 6 Januari 2026. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. Bapak Ibu, untuk tahun 2026 tetap semangat melayani, tetap semangat dalam Tuhan. Ingatlah bahwa kenyataan harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Percayalah akan penyertaan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan menyertai Bapak Ibu di tahun depan. Karena ada satu daerah di Sumatera Utara yang kena wabah atau bencana banjir itu, ada satu desa yang utuh tidak ada korban sama sekali. Ternyata mereka ketika wabah itu atau bencana itu datang, mereka satu desa itu berdoa semua, dipimpin seorang gembala. Pesan saya, karena musim hujan ini kan mulai dari September sampai April 2026, maka jangan ada yang takut, berdoalah tetap kencang supaya Tuhan mendengarkan segala masalah kita. Dalam menghadapi tahun 2026, percaya saja di bawah kolong langit ini tidak ada segala sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Semua ada dalam rancangan Tuhan. Amin. Selamat memasuki tahun 2026 dengan penuh damai sejahtera, sukacita dan pemeliharaan Tuhan. Percaya tahun 2026 lebih baik dari tahun 2025. 365 hari pengharapan di dalam Tuhan. Amin.
Haleluya. Harapanku hanyalah pada Yesus. Hidupku berpaut padanya. Oh betapa indah dan mulia bagi aku, karena Dia Kristus dalamku. Katakan harapanku, harapanku hanyalah pada Yesus. Hidupku berpaut padanya. Oh betapa indah dan mulia bagi aku, karena Dia Yesus dan oh betapa indah, oh betapa indah dan mulia bagi aku, karena Dia Kristus dalamku, karena Dia Yesus dalamku. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada pagi ini Tuhan. Kami merasakan hadir di tengah-tengah kami, bahkan telah melalui setiap kami, menjamah setiap kami. Kami percaya Tuhan yang hadir ini dalam keadaan sakit, oleh karena bilur-bilur-Mu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat Kau bebaskan, yang berkebunan Tuhan dan kencaran Tuhan setiap kami. Bahkan firman Tuhan telah kami terima saat kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mengakhiri, di mana kami akan segera meninggalkan tempat ini untuk kembali kami ke tempat kami masing-masing. Kami pun percaya Engkau Allah akan memberkati setiap kami. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, angkatlah kedua belah tangan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan melindungi engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan engkau damai sejahtera. Diberkati apa engkau masuk, diberkati apa engkau keluar, diberkati usaha dan bisnismu, diberkati keluarga rumah tanggamu, bahkan ibadah pelayanmu diberkati Tuhan. Apa engkau kerjakan Tuhan berhasil. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus dalam persaudaraan Roh yang kudus yang menyertai, melindungi, berkati dari sekarang hingga merantau hingga kekal selama-lamanya. Yang pertama diberkati Tuhan, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Amin.